Batang ketumbar patah dahan, kelapa jatuh ke tepi bangsal. Biarlah sabar dengan perlahan, siapa gopoh nanti menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, kali ini tuh aku mau pakein anak-anak baju ya. Mereka tuh habis mandi dan itu kan jangan salfok sama si kakak yang udah beres aku pakein baju, tapi dia itu nangis karena anak-anak itu minta pergi main teman-teman ke rumah ke rumah kakak ipar aku gitu. Tapi kan ini udah jadwalnya tidur siang gitu teman-teman. Jadi aku bilang ke anak-anak nanti setelah bangun tidur siang baru kita ke sana. Malah mereka itu nangis-nangis. Tapi ya udah gitu teman-teman, nangis-nangis sebentar mah nggak apa-apa gitu ya. Nah ini mereka tuh masih nangis sebenarnya tadi teman-teman, tapi ini kukunya udah panjang banget ternyata gitu ya. Jadi aku kasih mereka nonton video short di handphone dulu sebentar teman-teman, sambil aku motongin kuku gitu ya. Nanti habis ini baru deh langsung buat tidur. Kalau anak-anak itu mereka nonton handphone ya teman-teman, tapi memang nggak lama-lama. Misalnya kayak mereka lagi nonton handphone kayak gini, terus tiba-tiba nanti aku bilang ayo minum susu. Nah biasanya mereka itu dengan pinternya matiin handphonenya, terus ini teman-teman langsung dikasih gitu ke aku gitu ya. Terus langsung deh ngambil susu dan lanjut minum susu. Dan nanti tuh mereka tuh ya udah lupa gitu teman-teman sama handphone. Pokoknya kalau aku tuh ngasih handphone mereka tuh di saat yang memang aku tuh lagi pengen beraktivitas tapi mereka itu rewel rusuh. Nah kadang aku suka kasih handphone buat ngediemin. Tapi kalau misalnya mereka asik dengan kegiatan mereka sendiri, yang aku nggak bakalan pancing-pancing mereka buat nonton handphone gitu. Tapi kadang malah pak suami teman-teman yang pagi-pagi gitu ya udah nyodorin handphone ke anak-anak gitu. Kadang aku suka agak kesel sih teman-teman, karena kan aku nggak pengen gitu anak-anak itu terlalu yang berlebihan sama handphone. Oke teman-teman, ini aku mau lanjut ya nyiapin tempat tidurnya anak-anak karena mungkin itu udah jadwal tidur siang. Ini aku bikin tempat anak-anak seperti ini ya. Seperti biasa aku alasin kain seperti ini buat mereka itu tidur. Kalau misalnya dibilang nanti kalau misalnya mereka itu basah gitu ya, mereka tuh bakalan bangun nggak Bun? Biasanya sih enggak ya teman-teman. Tapi sekarang ini anak-anak tuh sebenarnya udah jarang teman-teman pipis celana pas tidur gitu. Tapi ya buat jaga-jaga aja. Nah ini kalau misalnya lihat sendiri ya, aku tuh udah manggil mereka buat minum susu dan itu langsung deh handphone itu dikasihin ke aku. Masya Allah anak-anak itu pinter banget. Nah di sini si kakak itu udah minta teman-teman tidur, katanya tuh pengen tidur cepet-cepet biar dia itu dapat susu gitu ya. Dan si adek tadi dia itu agak merajuk teman-teman, karena ternyata sebelum kakak ke kamar si kakak itu ngedorong si adek, alhasil si adek itu nangis. Aduh bener-bener teman-teman, kadang itu anak-anak itu nguji kesabaran banget ya, karena mereka tuh sering banget berantem yang terkadang tuh bikin aku tuh sakit kepala. Tapi ya gitu, harus sabar. Singkat cerita teman-teman, ini udah di sore hari ya teman-teman, udah lumayan sore banget sih ini teman-teman, tapi pakaian-pakaian aku udah pada kering gitu ya. Jadi aku angkat aja lah teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen masak teman-teman, cuman aku tuh tadi minta tolong sama pak suami buat beliin santan gitu ya di jalan, karena pak suami tuh mau pulang kerja katanya. Tapi apa kata pak suami itu oke, udah tungguin aja gitu di rumah gitu. Jadi sambil aku nungguin pak suami pulang kerja, aku ngelipat pakaian aja dulu gitu, biar nanti pas pak suami pulang mungkin aja lipatan pakaian aku udah beres gitu teman-teman. Tapi ternyata teman-teman, setelah aku ngelipat pakaian udah beres gitu ya, aku nungguin pak suami, aku tungguin terus gitu, ternyata pak suami itu nggak pulang-pulang gitu ya. Dan terakhir pak suami itu nge-WA, ternyata teman-teman katanya itu mobilnya itu lagi rusak gitu ya, karena kan pak suami itu pergi panen sawit ya teman-teman. Jadi kan sawitnya itu mau diangkut pakai mobil gitu, jadi ternyata mobilnya itu malah rusak gitu ya. Jadi itu tuh lagi diperbaiki dan kata Pak Sami mungkin pulangnya agak telat. Tapi ya gitu deh, aku udah terlanjur teman-teman pesan santan. Kata Pak Sami udah tungguin aja, nanti aja masaknya gitu ya setelah dia pulang gitu. Dan ternyata setelah Pak Suami pulang teman-teman, itu udah hampir maghrib gitu ya. Ternyata Pak Suaminya nggak bawa santan teman-teman, katanya itu tempat santannya itu udah habis gitu ya. Dan harus marut kelapa dulu ke rumah kakak ipar aku. Jadi kayak beneran aku tuh masaknya tuh kayak udah di udah kayak habis maghrib gitu teman-teman.
Karena kan memang aku tuh lagi kepengen banget bikin gulai gitu ya. Aku tuh lagi lagi nggak selera banget rasanya tuh makan sambel-sambel. Jadi aku pengen bikin gulai jengkol gitu. Makanya aku bilang ke Pak suami buat beliin aku santan. Malah santannya nggak ada gitu ya, dan harus marut juga ke rumah kakak ipar. Pengennya sih tadi aku tuh pengen teman-teman marut ke rumah kakak ipar gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh kayak mager banget gitu loh mau ke sana. Karena harus bawain anak-anak ke sana itu dramanya nanti susah teman-teman buat ngajakin mereka pulang. Mereka tuh biasanya nggak mau pulang gitu kalau udah ke sana. Karena kalau udah ke tempat kakak ipar aku, otomatis anak-anak itu ya yang pertama bakalan jajan sosis, habis itu bakalan ini minta es gitu. Kalau misalnya nggak jajan sosis gitu ya pasti minta es teman-teman. Itu yang aku tuh agak males gitu ya ke sana itu teman-teman. Palingan kalau misalnya mau ngajakin anak-anak jajan es itu kan sesekali, tapi kalau udah ke sana itu mah pasti mereka itu minta es di situ dan bakalan ngejerit-jerit gitu teman-teman kalau misalnya nggak aku kasih jajan es. Jadi ya udahlah, makanya tadi aku mager banget mau ke sana gitu ya. Alhasil gitu ya memang kesana juga akhirnya, cuman memang aku nggak marut kelapa gitu. Ternyata tadi pas Pak suami pulang, Pak suami itu udah ngupasin kelapanya dan minta tolong sama kakak ipar aku buat marut. Jadi habis maghrib itu aku kesana tinggal ngejemput doang gitu, dan anak-anak aku tinggal sama Pak Su. Pokoknya kalau misalnya pas aku lagi nggak pengen ngejajanin anak-anak di tempat kakak ipar aku nggak bawa mereka teman-teman. Karena kalau misalnya aku bawa mereka itu mau nggak mau tuh pasti mereka tuh minta jajan gitu di warung kakak ipar aku. Karena kan kakak ipar aku tuh selalu jualan ya, palingan dalam seminggu tuh liburnya tuh cuma 1 hari. Oke deh teman-teman, ini udah beres aku ngelipat pakaian. Aku nggak bakalan langsung susun ya teman-teman, pakaian-pakaian ini udah biarin aja dulu di sini karena aku tuh mau lanjutin aktivitas yang lain gitu ya. Di sini aku langsung masukin aja dulu ke dalam keranjang ini nih teman-teman untuk pakaian-pakaian aku ini. Aduh, pakaian ini udah satu keranjang full ya. Ini tuh baru pakaian yang besar-besar nih teman-teman. Kalau pakaiannya anak-anak itu belum aku lipat gitu ya. Mungkin kalau aku lipat semuanya, aduh banyak banget ini teman-teman. Nah teman-teman, tadi tuh setelah aku ngelipat pakaian, aku tuh lanjut buat ngerebus, bukan deng, sambil ngelipat pakaian tadi tuh aku sambil ngerebus jengkol gitu. Nah setelah ngelipat pakaian, jengkolnya juga udah mateng dan udah dingin, lanjut di sini aku geprekin. Ya walaupun aku masaknya itu baru ntar malam, nggak apa-apa, sekarang aja aku geprekin ini jengkolnya biar nanti malam tuh ya lebih lebih cepet gitu teman-teman kerjainnya. Bumbu-bumbunya juga semua udah pada aku siapin gitu, kayak tinggal nunggu santannya doang gitu teman-teman. Tapi karena memang santannya nggak ada, ya harus sabar gitu. Ini tuh teman-teman aku ngerebus jengkol ini tuh tadi pakai daun salam ya, dan pastinya juga jengkolnya udah aku rendam teman-teman 1 malam dari tadi malam gitu ya. Aku rendam jengkolnya terus sampai sore ini baru aku rebus. Aku rebus itu menggunakan daun salam itu sekitar 4-5 lembar teman-teman, biar bau jengkol itu nggak terlalu menyengat gitu, dan dia tuh juga lebih cepat gitu untuk empuknya. Nah ini kan bisa lihat sendiri ya, jengkolnya tuh benar-benar empuk banget. Oke, alhamdulillah ini jengkolnya udah beres. Aku sisihin dulu dan aku lanjut dulu buat nyuci piring. Aduh, di sini tuh sebenarnya aku agak ngedumel teman-teman. Pak suami tuh kayak lama banget gitu ya nyampenya ke rumah gitu ya. Ternyata santannya malah nggak ada teman-teman, dan Pak suami tuh nggak ngasih tahu gitu ya sama aku kalau misalnya santannya nggak ada. Pas dia udah pulang gitu kan aku nanyain santannya, malah katanya baru nggak ada. Dan ternyata Pak suami kehabisan baterai handphone. Aduh, ternyata ya teman-teman aku tuh jadi kayak seuzon gitu ya sama Pak suami. Padahal sebenarnya Pak suami itu bukannya nggak mau ngasih tahu, tapi karena memang baterai handphonenya habis. Tapi ya sebagai orang yang nggak tahu ya kadang itu kita ngedumel-dumel dulu gitu kan teman-teman. Ini kan Pak tukang itu masih libur ya teman-teman, beberapa hari gitu kan. Pokoknya dia itu minta cuti gitu teman-teman dari terakhir renov itu sekitar 1 minggu gitu. Jadi ya Pak suami itu ngambil job kerja gitu teman-teman, untuk ketika di hari Pak tukang nggak ngajakin kerja lah gitu. Pak suami itu ya kerja di luar. Dan kalau pas misalnya Pak suami itu lagi kerja di luar itu teman-teman, alhamdulillah banget itu tuh bisa buat bantu-bantu tambahin uang belanja sehari-hari gitu. Karena kan walaupun sekarang tuh lagi renov ya tetap butuh makan gitu kan teman-teman. Jadi ya kudu kerja juga Pak suaminya gitu. Makanya kalau misalnya pas Pak suami itu bentrok sama manen tetap gitu ya, Pak suami lebih milih manen tetap teman-teman. Karena kalaupun Pak suami manen tetap gitu ya, terus kami nyari orang buat ngegantiin Pak suami jadi kenek gitu ya. Nah otomatis kan kami harus bayar kenek tuh teman-teman, harus bayar kenek yang tadi gitu ya. Itu walaupun bayar kenek teman-teman tetap masih lumayan banyak gitu ya uang yang diterima Pak suami dari gaji bersihnya dia di luar upah kenek gitu. Makanya ya sayang banget gitu kan kalau misalnya Pak suami itu nggak pergi buat manen gitu. Oke
deh teman-teman, ini aku udah beres buat nyuci piring. Di sini aku juga cuci-cuci baskomnya gitu ya. Dan alhamdulillah ini udah kelar pokoknya. Dan ini teman-teman, setelah habis maghrib ya, udah selesai drama persantanan tadi. Ini santannya udah ada di rumah. Jadinya di sini tuh aku mau langsung masak. Sebenarnya tadi aku pengen masak cuman gulai jengkol doang gitu ya. Tapi ternyata pas Pak suami pulang kerja, tiba-tiba Pak suami itu udah bawa ikan lumayan banyak. Itu kayaknya ada sekitar 2 kiloan lebih teman-teman, ikan sungai tapi agak kecil-kecil gitu ya. Dan itu juga katanya udah dibagi sama kakak ipar aku, sama kakak ipar aku 2 rumah gitu ya. Kakak ipar aku tadi dikasih dua-duanya gitu. Dan dibawa ke rumah itu masih banyak gitu ya. Jadi buat nemenin apa namanya lauk gulai jengkol, aku bikin sambal ikan juga sedikit gitu. Tapi ikannya nggak pedas gitu ya. Nanti biar anak-anak tuh bisa ikutan makan. Nah ini santannya teman-teman langsung aja aku tuh peras gitu ya, karena memang ini aku nggak blender teman-teman, langsung aku peras manual kayak ini aja. Sebenarnya memang enak di blender gitu, tapi yaudah aku pengen cepat gitu ya, pengen satset karena rasanya perut juga udah aku kuruyuk ya, udah mulai lapar gitu teman-teman. Makanya di sini aku langsung buru-buru aja gercep buat masak. Tapi kalau misalnya masak gulai jengkol gini nggak terlalu lama sih teman-teman, karena kan jengkolnya udah direbus, terus juga jengkolnya itu empuk banget. Jadi ya nggak perlu waktu yang lama, itu juga udah ini ya udah mateng. Nah ini minyaknya udah panas, langsung aku kasih tepung sedikit karena kan aku mau goreng ikan ya, biar ikannya itu nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu minyaknya. Jadi dikasih dulu sedikit tepung terigu, dan ini ikannya itu ikan sungai semua ya teman-teman, jadi itu masih fresh. Ikannya itu baru ditangkap teman-teman, jadi rasanya itu manis gitu. Di sini aku masaknya itu nggak banyak ya teman-teman, ikannya kayak cuma 10 sampai 12 ekor doang gitu. Karena ya kan aku ada bikin lauk lain gitu ya. Takutnya nanti kalau kebanyakan bikin masak ikannya malah nggak kemakan gitu ya. Kalau misalnya kurang ya tinggal dimasak aja lagi besok, toh ikannya juga banyak gitu. Nah teman-teman, di sini lanjut ya, aku tuh kasih ini bumbu aromatik ke dalam si santan yang udah aku kasih ini ya, masukin bumbu tadi ya. Kalau bumbu gulai mah biasa aja ya teman-teman, kayak bawang merah, bawang putih, jahe, terus juga kunyit, cabe, apa namanya serai gitu ya. Pokoknya gitu-gitu aja sih kalau aku tuh masak, nggak ribet-ribet dan nggak banyak bumbu. Jangan lupa ikannya dibolak-balik ya teman-teman, kalau nggak takutnya nanti gosong gitu ya, terus malah nggak mateng secara menyeluruh. Teman-teman, kalian pada masak apa nih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau misalnya kalian tuh lagi bingung pengen masak apa, ya udah teman-teman, cus kita masak gulai jengkol aja bareng-bareng teman-teman. Atau mungkin kalian tuh yang nggak masak di rumah, ya datang ke rumahku aja, kita makan bareng-bareng di sini teman-teman pakai gulai jengkol. Nah ini untuk si ikannya yang ronde pertama udah mateng, lanjut ke gorengan ronde kedua. Ini tuh pokoknya kan nggak banyak gitu ya teman-teman, makanya aku juga bikin minyaknya tadi nggak banyak. Jadinya di sini 2 kali goreng. Karena kan ikannya itu panjang-panjang ya teman-teman, itu aku nggak tahu sih namanya itu apa. Kalau nggak salah itu namanya baung hitam gitu ya, tapi dia itu kecil-kecil teman-teman. Dan itu tuh ya teman-teman, kalau ngebersihin ikan yang sejenis baung gitu ya, pokoknya yang kayak gitu, atau kayak patin sungai gitu ya. Terus ada lagi satu lagi apa ya namanya ya, pokoknya mirip patin gitu. Itu harus hati-hati banget dengan sengatnya teman-teman, itu bener-bener sakit banget gitu kenanya. Aku pernah kena sengat gitu teman-teman, itu rasanya kayak apa ya, kayak pembuluh darahku itu yang ketusuk itu kayak bener-bener ngilu gitu teman-teman semuanya gitu ya. Jadi harus hati-hati banget gitu. Makanya kalau udah berurusan dengan ngebersihin ikan kayak gitu, aku seringannya tuh minta tolong sama Pak suami. Dan kalau misalnya pas Pak suami nggak nolong, nggak bisa bantu gitu ya, biasanya aku motongnya itu pakai gunting teman-teman, biar kayak lebih apa ya, lebih mudah gitu ngebuang si sengat-sengatnya itu. Oke deh, kita baliklah ke videonya dulu ya. Ini si ikannya udah beres aku goreng, terus di sini langsung aja aku masukin si cabenya tuh, si sambelnya ya, karena memang pengen aku tumis teman-teman. Aduh pokoknya kalau misalnya udah masak di malam hari gini tuh aku kurang nyaman teman-teman, karena jadinya keringetan lagi gitu ya. Terus juga apa ya, kayak jadi bau asap lagi rasanya gitu. Tapi ya mau gimana gitu ya, karena memang ini baru malam baru bisa masak ya, harus apa namanya, harus sabar aja lah gitu ya. Paling nggak nanti kalau misalnya udah mau tidur itu aku bakalan ngelap-ngelap badan sedikit sih, karena bakalan nggak nyaman banget, gerah teman-teman kalau misalnya masak di malam hari tuh. Oke, ini langsung aja aku aduk-aduk si sambelnya ke ikannya ya, karena kan ini tuh udah mateng, alhamdulillah banget.
Aduh, menunya itu benar-benar menggugah selera ya. Ada sambal ikan, terus juga ada gulai jengkol. Yang itu tuh aku bikin cabai rawit itu lumayan banyak, jadi pedes banget. Aduh, pokoknya benar-benar mantep banget. Alhamdulillah. Pokoknya disyukuri aja teman-teman. Seterusnya jangan lupa untuk bersyukur gitu ya. Oke, jangan lupa untuk langsung bersih-bersih. Dan itu tuh aku mau tunggu si gulainya itu agak sedikit menyusut gitu ya teman-teman untuk kuahnya. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.